السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. فيا إخوة الإيمان, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah atas karunia Allah, apalagi di saat sekarang ini kita sembari diguyur hujan, termasuk karunia Allah yang nyata di hadapan kita. Maka baik kita manfaatkan di sela-sela turunnya hujan ini untuk mengamalkan amal-amal soleh, di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi', Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'anfa'na bima 'ilma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم من الخيرات، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pada malam hari ini kita akan lanjut materi kajian kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-30 bismillah. An Abi Sa'labah Al-Khushani atau Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah farada fara'idha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah engkau menyepelekan kewajiban tersebut. Wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala
telah menentukan batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah engkau melanggar batasan-batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hal, rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian, ghaira nisyan, bukan karena lupa. Fala tabhathu anha, maka janganlah engkau mencari-carinya atau membahasnya. Hadisun hasan, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dar Al-Qutni rahimahullahu taala, dan dikomentari oleh Syekh Abdul Muhsin bahwasanya hadis ini sanadnya terputus, namun hadis ini kata Ibnu Rajab punya penguat dari jalur-jalur yang lain. Hadis ini perlu fokus sedikit karena agak sedikit sulit dipahami jika tidak konsentrasi atau tidak fokus dalam memahami hadis ini. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, mewajibkan sesuatu, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariatnya. Seperti apa? Salat 5 waktu, zakat, puasa, melaksanakan ibadah haji, berbakti kepada kedua orang tua, menjalin silaturahim. Ini semua adalah bentuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Atau di dalam istilah agama kita sebut dengan fardu. Fardu. Apa artinya fardu? Wajib. Salat fardu berarti salat 5 waktu. Kemudian ada fardu kifayah, ada wajib yang sifatnya harus ada yang menunaikan dari sekian banyaknya kaum muslimin, seperti menyelenggarakan jenazah, itu fardu kifayah. Ada fardu ain. Fardu ain berarti sifatnya wajib untuk dilakukan perorangan. Masing-masing wajib melakukan kewajiban tersebut. Jadi fardu itu artinya kewajiban. Makanya kata Rasulullah, innallaha ta'ala farrada atau farada faraida. Faraid jamak dari kata fardu. Bahwasanya Allah mewajibkan beberapa kewajiban-kewajiban yang sudah kita sebutkan tadi di antara contohnya, salat, puasa, zakat, dan lain. Kemudian kata Rasulullah SAW, fala tudayyi'uha, maka janganlah engkau lalaikan, jangan engkau sepelekan kewajiban-kewajiban tersebut. Hendaknya ditunaikan, jangan ditinggalkan. Ya. Karena tidak ada kalimat toleransi bagi perkara-perkara yang wajib. Artinya harus dikerjakan. Meskipun nanti
Berbeda kondisinya. Masing-masing perintah, misalnya haji. Perintahnya wajib. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu melaksanakan untuk pergi ke tanah suci. Puasa juga wajib. Namun ada tingkatannya. Kewajibannya untuk siapa? Untuk orang yang mampu. Kalau tidak mampu, maka boleh menggantinya dengan fidyah misalnya. Meskipun pada hukum asalnya adalah wajib. Dan cukuplah perkara-perkara yang wajib yang ketika seseorang tunaikan untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba yang ia cukup dengan melaksanakan menunaikan perkara-perkara wajib. Itu sudah cukup untuk mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis kursi yang Allah Subhanahu wa taala katakan, tidaklah seseorang hamba yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, mimma faradtu alaihim, dengan perkara-perkara yang aku wajibkan. Tidaklah seorang hamba mengerjakan perkara-perkara yang wajib saja sehingga aku akan mencintainya. Apalagi kalau ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian, hudud. Di sini Rasulullah mengatakan wa hadda hududan. Hadd. Hadd itu artinya adalah batasan. Ya. Hadd itu adalah batasan, garis. Ini loh garisnya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan batasan. Ini loh batasan yang boleh engkau lewati. Ini loh batasan yang boleh engkau engkau bermain di dalamnya. Siapa yang melewati batasan, berarti dia telah melakukan pelanggaran. Ya. Kalau di dalam hukum bernegara, masing-masing negara itu kan punya batasan-batasannya. Baik di laut atau di darat, bahkan di udara. Di laut misalnya, batasan negara ini sekian. Ketika ada negara yang lain mencoba masuk ke batasan tersebut, maka ini melakukan pelanggaran. Ya, mengambil ikan di perairan yang bukan batasan daripada bagian negaranya. Bahkan sekarang pernah saya dengar dari para nelayan, itu ternyata di laut itu sendiri ada aturan mainnya. Di laut itu sendiri ada aturan mainnya. Daerah ini batasan untuk mencari ikan di sini. Jadi nggak boleh misalnya orang yang dari, ya, nggak boleh suka-suka hati. Nggak boleh misalnya orang yang dari Palembang datang ke area Jambi, atau di Jambi nggak ada lautnya ya. Daerah-daerah Tungkal sana, itu nggak boleh dia ke situ. Karena bukan daerah batasan wewenang dia untuk mencari ikan. Kenapa? Ya di antara lainnya bagus. Supaya yang lainnya, penduduk setempat tidak kekurangan. Ya kalau orang luar saja boleh mengambil ikan di berbagai macam tempat dengan alat yang canggih, kasihan nelayan-nelayan kecil. Ini peraturan. Nah maksudnya adalah di dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan kita sebagai warga yang baik, itu ada beberapa hukum-hukum yang batasan-batasan yang nggak boleh kita lewati. Nggak boleh kita langgar. Nah, demikian juga dalam hukum agama, Allah Subhanahu wa taala memiliki hudud. Kalau dalam bahasa Arab kita, bahasa Arabnya, batasan itu adalah haddun. Jama'nya
hudud. Ya. Dan Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan, fala ta'taduha. Maka janganlah engkau melanggar batasan-batasan. Ya. Melanggar batasan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Rasul mengatakan wa harrama asya' fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hal. Maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Janganlah engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan tadi. Ya. Fala tantahikuha. Fala tantahikuha. Intahaka yantahiku, itu maknanya adalah mendekati. Sesuatu yang haram jangan didekati. Artinya jangan mendekati hal-hal yang mengarahkan diri kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Seperti berzina, minum khamar, qazaf, mencuri, berbohong, bersaksi dusta, dan banyak lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilarang untuk kita mendekatinya. Jangankan masuk ke dalamnya, untuk mendekatinya saya dilarang. Kenapa? Ditakutkan dengan mendekati perkara-perkara yang diharamkan yang akhirnya kita bisa terjerumus jatuh ke dalam jurang perbuatan-perbuatan yang haram tadi. Kemudian Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati perbuatan zina. Begitu juga hal-hal yang lain. Jangan mencoba mendekat. Ketika kita sudah tahu ada api di situ, ya jangan. Ketika kita sudah tahu ada lubang di situ, ya jangan. Karena bisa saja kita akan kecipratan atau terbawa dan lain sebagainya. Kemudian Fathul Iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan wa sakata an asya' rahmatan lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hal. Artinya ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sendiri diam. Artinya apa? Tidak menjelaskan merincikan hukum-hukumnya. Jadi ada dalam beberapa syariat itu Allah tidak melanjutkan hukum tersebut. Maksudnya bagaimana yang seharusnya kita kerjakan. Nah, nanti kita akan jelaskan dengan contoh. Ya. Jadi Rasul mengatakan ada beberapa perkara yang Allah diam sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk rahmat. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa. Ya. Jadi ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala sendiri diam tidak melanjutkan daripada perintahnya sebagai bentuk rahmat bagi hamba-hambanya. Namun jangan dicari-cari kata Rasulullah. Ya. Jangan ditanya-tanya. Sesuatu yang sudah didiamkan udah, nggak usah lagi banyak bertanya. Karena itu adalah diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Jadi ada sesuatu perkara yang Allah diamkan, artinya tidak ada larangannya dan tidak ada kewajibannya. Ya. Dan hal seperti ini nggak usah dibanyak tanya, kenapa, bagaimana dan seterusnya. Dan kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala diamkan perkara ini bukan berarti Allah lupa.
Melainkan Allah diam terhadap perkara-perkara nggak wajib, nggak haram sebagai bentuk rahmat para makhluk agar mereka tidak merasa menjadi terbebani. Agar mereka tidak menjadi terbebani. Apa contohnya misalnya? Apa contohnya? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala diamkan sebagai bentuk rahmat bagi hamba-hambanya. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib bagi manusia untuk mengerjakan haji untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan menuju Baitullah. Ini kan wajib. Haji wajib apa enggak? Ini sekarang sudah mulai viral. Ada yang mengatakan, wah haji sudah tidak wajib. Ini perlu dikaji lebih dalam. Ya, kemarin yang bertanya kalau nggak salah. Bertanya. Bapak yang pojok saya. Wajib, haji wajib nggak sekarang? Sementara walillahi 'alan nasi. Bagi manusia wajib untuk melakukan perjalanan menuju ke Baitullah beribadah haji untuk Allah. Bagi siapa yang mampu. Setelah turun ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kan kulli aami atau qurafat. Apakah haji wajib setiap tahunnya? Jadi sahabat ini bertanya, apakah wajib haji setiap tahun? Maka beliau pun Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Diam di situ Rasulullah berceritanya. Sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah, kulli am, apakah haji ini wajib setiap tahunnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, walau kuntu na'am la wajabat. Kata Rasulullah, tidak. Seandainya aku katakan benar, iya, wajib setiap tahun, maka niscaya menjadi wajib. Nah, maksudnya. Kalau Rasul mengatakan, iya, wajib setiap tahun, maka wajib untuk kita semuanya berhaji setiap tahun. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala diam setelah mengatakan wajib haji. Seandainya Allah mengatakan wajib haji setiap tahun. Wow. Sampai nggak kita? Sekarang aja luar biasa haji. Nantinya sampai 30 tahun. Seandainya kalau wajib gimana? Setiap tahun gimana? Makanya di sini Allah bilang. Allah hanya mengatakan walillahi 'alan nasi, bagi manusia wajib melaksanakan ibadah haji untuk Allah. Tapi di situ Allah tidak mengatakan setiap tahun. Tapi bersahabat bertanya.
saking semangatnya para sahabat untuk mengamalkan amalan perintah-perintah Allah, sampai-sampai dia masih bertanya, apa wajib setiap tahun ya Rasul? Padahal kita sudah diam di sini. Apa maksud diamnya? Rahmatan lakum. Diamnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat, kasih sayang, supaya tidak terlalu terbebani. Nah, ini contoh haji ini, belum lagi perkara-perkara yang lain. Ya, jadi sini Allah tidak mengatakan wajib setiap tahun. Diam di situ sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang seandainya kalau wajib setiap tahun, pus kita. Siapa yang mampu berhaji setiap tahun? Bukan orang sana pun tidak sanggup. Berat haji itu, Pak. Berat. Maka boleh kita katakan haji itu kalau bisa ya orang-orang yang masih sehat, yang masih kuat, yang masih muda. Karena pekerjaannya berat. Apalagi ditambah dengan cuaca yang tidak kondusif, kondisi yang banyak hal pokoknya yang sangat berat di lapangan dirasakan oleh para jamaah haji. Nah, ini antara salah satu contoh ya bahwa ada beberapa perkara yang Allah diamkan. Ya. Allah tidak lanjutkan perintahnya sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba. Sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba. Makanya ada perintah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'ana tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada Allah. Memaafkan kalian tentang hal-hal tersebut, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi memang dilarang kita terlalu banyak bertanya-tanya sesuatu yang sudah jelas perintahnya. Ya, ya sama lah kita misalnya. Kita misalnya diperintahkan oleh manajer, kamu kerjakan ini. Ya udah, fokus di situ, tetap perintah. Jangan teriak, nanti Pak kalau misalnya begini, begini. Nanti Pak kalau misalnya saya begini, nanti begini, begini, begini. Kalau begini, begini. Itu kira gimana? Marah nggak? Hah? Banyak tanya kamu. Kerjanya belum, kerjain apa diperintahkan. Jangan tanya-tanya dulu yang lainnya. Cukup kerjakan perintah. Ya itu kan sama lah seperti. Jangan terlalu banyak bertanya-tanya tentang hukum-hukum agama yang sudah jelas. Gitu. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Wala tas'alu, la tas'alu an asya. Jangan engkau terlalu banyak bertanya-tanya terhadap hukum-hukum agama. Kenapa puasa itu hadir bulan Ramadan, Ustaz? Ini pertanyaan gak manfaat. Kenapa coba? Ya nggak tahu. Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa puasa wajib di bulan Ramadan? Kenapa nggak di bulan Syawal? Kenapa Allah sudah menentukan di bulan Muharram, di bulan Haram itu cuma 4 bulan. Ini termasuk bulan Haram nih sekarang. Kita berada di Muharram. Tanggal berapa sekarang? Hah? Hari ini 8. Nah besok 9. Hari Ahad 10. Nah,
Disunahkan kita berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Yaum Tasu'a wa Asyura. Nah, jangan bertanya kenapa puasa Muharram di tanggal 10. Kenapa tidak tanggal 20? Enggak. Kenapa Muharram itu termasuk bulan yang haram? Kenapa tidak di bulan Rabiul Awal? Di bulan lahirnya Nabi. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada manfaat. Jangan terlalu banyak bertanya, ya, sehingga jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu sendiri. Akan menyusahkan kamu sendiri. Ya sama seperti kalau di kelas itu kalau kita belajar, ya, misalnya ada kewajiban dari syekh, tolong kerjakan ini, PR-nya ini. Ya udah, kerjakan penuh berita. Jangan nanti banyak bertanya sehingga akan ditambah kewajibannya. Apa paham maksudnya? Kita udah kasih PR, ini udah diam. Kalau dikasih itu udah diam. Jangan tanya-tanya. Ustaz, Syekh, gimana kalau ini jawab? Ya udah, kamu kerjakan lagi ini. Tambah lagi ini, tambah lagi ini. Karena kenapa? Saking banyaknya bertanya. Akhirnya yang tadinya Ustaz Syekhnya tidak perhatian ke situ karena kamu banyak bertanya, ya udah kamu juga kerjakan ini. Kerjakan sekalian. Kan begitu jadi. Itu walillahil masalul a'la. Dalam perkara agama juga seperti itu. Ada yang didiamkan oleh Allah, tidak dilanjutkan ya perkaranya supaya kita tidak terbebani dalam beberapa hal. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa taala, di antara faedah hadis ini bisa kita catat satu persatu. Bagusnya penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keterangan yang jelas dan pembagian yang mudah. Ya. Jadi Rasulullah ketika menjelaskan sesuatu itu gampang, ya, mudah dicerna, gampang dimengerti, ya, dan juga difahami. Dan dengan bahasa yang lugas. Dan kemudian dalam hadis ini, faedahnya adalah menafikan sifat lupa bagi Allah. Maka di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala diam terhadap sesuatu perkara, ya, mendiamkan beberapa hal sebagai bentuk rahmatnya untuk hamba-hambanya. Ghaira nisyan. Bukan karena lupa. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya Allah tidak melanjutkan kewajiban sesuatu kewajiban, ya. Maksudnya misalnya tadi haji, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan setiap tahunnya, tidak dilanjutkan wajib setiap tahun. Bukan karena Allah lupa, tapi karena rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, tidak akan pernah lupa. Ya. Kemudian di antara faedahnya adalah hadis ini penetapan terhadap sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya adalah apa saja yang didiamkan oleh syariat tidak diwajibkan, tidak pula disebutkan batasannya, tidak pula dilarang, maka ini semua termasuk perkara-perkara halal. Termasuk perkara-perkara halal. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak disebutkan atau didiamkan oleh syariat, tidak wajib,
Ya, tidak dilarang, namun tidak juga disebutkan batasannya, maka itu termasuk perkara-perkara yang haram. Karena pada intinya perkara segala sesuatu itu ya sifatnya adalah mubah. Al aslu fil asya'i al ibahah dalam sebuah kaidah. Segala sesuatu itu sebenarnya pada dasarnya adalah perkara yang mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkan, sampai ada dalil yang memerintahkan, itu adalah perkara yang wajib. Ketika tidak ada keterangannya, baik itu wajib atau tidak boleh, maka itu sifatnya mubah. Contohnya apa? Olahraga. Contohnya olahraga. Main bola kaki misalnya. Bola kaki ada nggak disebutkan di syariat? Dalam Al-Quran, dalam hadis ada nggak disebutkan bola kaki? Nggak ada. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Maka sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Boleh. Tapi dengan batasan-batasan tertentu. Seperti apa? Menjaga aurat. Tidak melalaikan perintah-perintah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi perkara-perkara yang mubah yang lainnya. Dan bahkan bisa menjadi ibadah. Kapan bisa menjadi ibadah? Ketika niatnya benar. Ketika niatnya baik. Ya, lari pagi, olahraga jogging. Itu kan mubah. Jika niatnya untuk sehat, supaya dia kuat beribadah, maka itu akan menjadi nilai-nilai pahala tersendiri. Ya, sudah azan. Jadi sebuah kaidah dikatakan al-aslu fi ma sakata anhu syari' al-ibahatu illa fil ibadat fal aslu al-mamnu' fal aslu al-mana'. Ada sebuah kaidah hadis, hukum segala sesuatu, asal hukum segala sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah mubah. Saya ulangi. Al-aslu fi ma sakata anhu syari'u al-ibahah. Al-aslu fi ma sakata anhu syari'u al-ibahah. Hukum asal sesuatu yang Allah diamkan, ya, tidak ada dijelaskan di dalam syariat, hukumnya adalah mubah. Illa fil ibadat. Kecuali dalam perkara ibadah. Fal aslu al-mana'. Jika perkaranya ibadah, jika didiamkan berarti terlarang. Ya. Dalam hal ibadah, jika didiamkan berarti terlarang. Maksudnya seperti apa? Ya kalau sudah ada perintahnya, maka tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena hukum asal daripada ibadah itu adalah terlarang. Sampai ada dalil yang menjelaskan. Beda perkara-perkara yang mubah. Ya. Mubah nggak usah sibuk-sibuk cari dalilnya. Perkara mubah itu ya kadang memang tidak ada dalil perintahnya, tidak ada dalil larangannya. Tapi ibadah tidak. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang merintahkan. Jadi nggak boleh sembarangan kita menciptakan sebuah ibadah sampai ada perintah di dalam hadis, dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Karena hukum asal ibadah, apa tadi? Hukum asalnya ibadah apa? Terlarang. Tapi hukum asal sesuatu selain ibadah, hukumnya apa? Mubah. Ini harus dipahami. Hukum asal pada sesuatu yang sifatnya ibadah adalah terlarang. Ya, terlarang maksudnya nggak boleh kita beribadah begini kalau tidak ada perintahnya. Tapi hukum asal segala sesuatu itu sifatnya adalah mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkan atau
membolehkan. Nah, ini maksud daripada hadis-hadis yang kita kaji pada malam hari. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah hadis ini menunjukkan sebuah dalil bahwa Allah mewajibkan sesuatu pada hamba. Dan semua perintah tersebut di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kewajiban itu yang merintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini semua adalah perintah Allah melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasan, maka tidak boleh kita melampaui batasan tersebut. Apalagi dalam masalah hukuman. Ya. Dalam masalah hukuman. Misalnya contohnya, ya, pezina yang masih gadis dikenakan hukuman 100 kali cambuk. Tidak boleh ditambah lebih daripada itu. Misalnya ada suatu hukum adat yang melakukan perzinahan dicambuk 100 kali, kemudian apa? Ya, Pak? Cuci kampung. Nah, ini termasuk cuci kampung. Istilah di Sumatera Barat ya. Hah? Di Jambi ada juga? Oh, udah tahu saya. Cuci kampung itu potong kerbau ya. Dan itu dibebankan kepada para keluarga mungkin. Ya, baru di apa bahasanya, seakan-akan ketika ada terjadi perzinahan di suatu kampung, seakan-akan kampung itu kotor semua. Najis jadinya. Jadi sehingga ada istilah cuci kampung. Kampungnya harus dicuci. Dengan cara apa? Mengalirkan darah hewan. Motong sapi, motong kerbau, kambing. Ini termasuk ya apa? Hukuman atau batasan-batasan yang sulit melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyelisihi ya, ini menyelisihi perintah Allah. Jadi cukup dengan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, misalnya ada yang mencuri, digebuk sampai mati. Nah, ini kan semua ada. Main hakim sendiri. Masyarakat main hakim sendiri. Ya, padahal sudah ada hukum-hukum negara, apalagi hukum-hukum Islam yang jelas. Ya, yang seharusnya nggak boleh kita ya melampaui batas dalam menghakimi sesuatu. Ya, ini maksudnya. Jadi kalau ada permasalahan, serahkan kepada yang berhak untuk mengatasi, menangani daripada permasalahan atau kasus tersebut. Nggak boleh kita main enak sendiri, main hakim sendiri. Ya, semua sudah harus ada aturannya. Baik. Siapa yang azan?
Baik, ikhwatul iman Allah Subhanahu wa taala. Selesai kajian kita di hadis ke-30 daripada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan hadis ke-31. Kita buka tanya jawab jika ada pertanyaan. Kemudian ada beberapa satu pertanyaan yang masuk. Bagaimana dengan hukum puasa di hari Sabtu untuk puasa Tasu'a di hari-hari Muharram, sementara ada larangan ya puasa sunnah pada hari Sabtu. Betul, memang ada larangan di dalam sebuah riwayat bahwa hari Sabtu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan, kata Rasulullah SAW, la tasumu yawm as-sabti illa fima ufturida alaikum. Jangan engkau berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang telah diwajibkan bagi kalian. Ya, telah diwajibkan bagi kalian. Dan beberapa puasa ada yang dilakukan pada hari Sabtu. Ya. Nabi SAW sering melakukan puasa pada hari Sabtu dan Ahad. Sebagaimana dinyatakan oleh Ummu Salamah. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Wa yaqul, dan beliau pun berkata, kedua hari tersebut adalah hari raya orang musyrik, sehingga aku pun senang menyelisihi mereka. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, bahkan ada sebuah riwayat Nabi SAW membolehkan berpuasa pada hari Jumat, asalkan diikuti puasa pada hari sesudahnya atau hari Sabtu. Begitu juga Nabi SAW banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, dan pasti akan bertemu dengan hari apa? Hari Sabtu. Dan terkadang Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan puasa Muharram yang kadangkala bertemu dengan hari Sabtu. Dan yang lainnya juga, beberapa dalil menyatakan bahwasanya Nabi SAW menganjurkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, setelah berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini juga biasanya bertemu dengan hari Sabtu. Ya. Dan juga perintah puasa, yaitu puasa Iyamul Bid. Anjuran untuk melakukan puasa di 3 hari pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah. Yang kadang-kala juga bertemu dengan hari Sabtu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan puasa pada hari Sabtu. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya adalah sebagian ulama menilai hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu adalah dhaif. Ya. Dan hadis tersebut tidak diamalkan. Ya. Maka dari penjelasan para ulama ini yang menilai hadis bahwasanya berpuasa di hari Sabtu adalah dhaif, ya, maka tidak diamalkan. Dan sebagian ulama menilai bahwa hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu adalah jayyid. Ya, boleh jadi sahih, boleh jadi hasan. Namun yang mereka pahami maksud dari larangan tersebut ketika orang berpuasa hari Sabtu toh, cuma berpuasa di hari Sabtu itu saja, tidak diikuti hari-hari sebelumnya. Ujuk-ujuknya puasa hari Sabtu. Nah, ini yang tidak boleh. Menurut ulama yang menyatakan hadis larangan berpuasa di hari Sabtu adalah hasan, atau ada yang mengatakan sahih.
Ya. Bila diikuti dengan puasa sebelumnya, misalnya pada hari Jumat, maka itu dibolehkan. Ya, maka itu dibolehkan. Maka kita katakan boleh berpuasa di hari Sabtu jika tidak sendirian. Digabungkan atau disertakan dengan puasa hari-hari sebelumnya atau setelahnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, silakan. Tafadhal. Ya. Allahumma salli. Ah, Allahumma salli. Hmm. Hukum subuh ini nggak selesai kita bahas sesungguhnya. Khilafnya panjang. Khilafnya panjang sekali. Ya. Ya, makanya ini ranahnya sangat luas sekali khilaf. Jadi nggak boleh jumud dalam hal ini. Jumud itu artinya kafir.
Ya, jumhur itu terlalu kaku dalam hal ini. Perkaranya sangat luas. Ya, dan khilafnya juga sangat luas. Yang pada artinya kembali kepada masing-masing. Banyak khilaf nggak boleh kita paksakan. Banyak khilaf nggak boleh kita paksakan. Sudah berkhilaf ya sudah. Namun kita berhak untuk memilih khilaf tersebut sesuai dengan cara yang kita anggap lebih kuat. Karena menganggap hadis kunut tidak ada yang sahih, ya udah nggak usah sama sekali. Ketika kita mengapalkan sebuah amalan daripada ulama, dan itu juga ulama tersohor, ya, mengatakan kunut itu wajib, ya, ya sudah, laksanakan. Nggak perlu sampai berdebat-debat sehingga nggak ada sholat subuh. Kamu kunut, saya nggak sholat di belakang kamu. Itu perkaranya. Jadi nggak boleh ada semacam sakit hati dalam hal ini. Ini kan perkara hilm. Ya sudah. Hmm. Ya, jangan lihat yang bela ini. Jadi kita kerajaan terbuka gitu. Jangan terlalu fokus kepada pembantahan tersebut. Fokus kepada perkaranya. Lihat, kan banyak juga ustaz yang berbeda pendapat di sini. Tidak boleh kita kaku. Sehingga sakit hati ketika ada pendapat yang mengatakan ini kenapa nggak boleh sama sekali nih. Sakit hati saya. Saya benci ustaz ini. Nah ini bermasalah. Berarti hati Anda yang bermasalah. Hati Anda yang tidak legowo. Hati kita yang tidak terbuka menerima perbedaan. Padahal perkaranya lu ulang saja kata berbeda pendapat. Luas perkaranya. Maka jangan menunjuk Ustaz Fulan kenapa mengatakan nggak boleh sama sekali padahal ada dalilnya. Itu pendapatnya. Dan mungkin pendapat beliau ini tidak mereka langsung ambil dari kantornya, tidak. Ulama-ulama terdahulu sudah berkhilaf di kalangan. Ya nggak boleh kita, bahasanya perkaranya luas. Jangan terlalu kaku dalam hal ini. Ya, ada saudara-saudara kita, manhaj salah. Tapi di belakang orang yang kurung dia kunut, ya terus. Mungkin ada dalil-dalil yang lain yang menganggap boleh kunut di belakang orang yang kunut. Tapi saya tidak ada pernah mendengar orang salah, kemudian dia kunut dengan sendirinya. Paham di sini? Yang ada hanya boleh kunut di belakang orang yang kunut. Bukan boleh kunut atau tidak. Karena hampir semua penjelasan hadis itu boleh betul memang. Kalau saya sendiri pendapat demikian. Bahkan dari ormas-ormas yang ada, sekian banyak ormas yang di Indonesia, hanya segelintir yang mengatakan kunut itu sunnah. Kalau kita berbicara ormas ya, Muhammadiyah, Persis, apalagi itu, Al-Irsyad, sudah jelas mereka kaji semua. Bukan mereka semua kita tentang hadis. Mereka ulama-ulama luar biasa. Nah, artinya adalah ya tidak boleh kita terlalu kaku dalam hati. Ya jangan terlalu apa ya keras. Sementara ulama-ulama saja merasa terbuka. Kenapa kita yang penuntut ilmu merasa kaku sekali? Ya, sambil mengatakan Ustadz Fulan itu nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Padahal ada yang membolehkan. Lah, kita siapa? Jangan lihat Ustadznya, jangan lihat bagaimana kita mengkombinasikan di antara pendapat-pendapat yang ada sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Ini hadisnya itu mutlak murni tidak akan pernah berubah hadis itu. Berubah hadis mengatakan bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Ya, itu tidak akan pernah. Wajib memang kita bertegak teguh. Ya sudah. Dan itu yang kita yakini kan. Itu yang kita yakini. Maka ketika ada ulama-ulama yang mengatakan boleh kunut, ya, tapi saya lihat syaratnya juga kuat. Nggak sembarangan kunut, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang awam. Ya, kunut, tapi bacaannya yang setengah disirkan, yang setengah dijaharkan. Ya, kunut, tapi terkadang berdoa untuk diri sendiri. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Ya kita cuma mengaminkan, amin. Aminkan untuk imam saja. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah,
Berilah beraku petunjuk seperti engkau memberi petunjuk pada orang-orang lain. Kemudian makmum katakan amin, amin, amin. Nah, itu kan nggak paham fikihnya berarti. Ya. Atau kunut, ya sekali-kali kunut. Nggak masih harus sampai kunut yang ada sekarang. Kunut itu cakupannya panjang, luas. Ya. Maksudnya adalah jangan faktokan hanya doa itu saja. Doa, banyak doa. Apalagi di masa-masa genting. Kan ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah nggak boleh kita katakan kunut itu nggak boleh. Yang dipermasalahkan kan cuma kunut subuh. Kunut subuh yang terus menerus. Nah, artinya adalah ya silakan masing-masing ambil pendapat para guru-guru kita yang pasti kita sebagai penuntut ilmu ya terlepas dari pertanggungjawabannya kalau di hadapan. Kan kita sudah ini guru saya mengatakan demikian. Fulan mengatakan demikian. Masing-masing mereka pasti akan ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, kita jangan kita sebagai penuntut ilmu berani menunjuk ustaz. Fulan nggak benar ini. Kenapa? Yang lainnya sudah bilang nggak boleh, tapi masih ada yang mengatakan boleh. Padahal mereka bersyarat ketat. Persyaratannya ketat. Ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba orang itu kunut subuh nazilah gimana? Masa kita nggak ikut? Nah, jadi seperti itu. Allah Ta'ala. Ada lagi? طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته